fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa? Karena orang yang memfitnah itu bahaya ini. Dia bukan hanya menyakiti orang yang difitnah, tapi dia menyebarkan kebohongan kepada orang lain. Wih, ngeri banget ya. Ini semoga saja nyampe kepada siapapun yang kerjanya dari dulu suka memfitnah Rizky Bilar, gak habis-habisnya. Bukan cuma Rizky Bilar, si Lesti gitu ya. Tapi dalam hal ini, konteks ini adalah Rizky Bilar yang lagi-lagi difitnah. Ini banyak sekali doa-doa dari para penggemar untuk Rizky Bilar. Mereka juga mangkel kepada segelintir orang-orang yang saya sebut adalah Markona yang masih saja memfitnah Rizky Bilar. Memfitnah seolah Rizky Bilar ini ganjen lah sama cewek-cewek ya ketika lagi syuting. Soalnya kan 2 hari berturut-turut syuting di program dahsyatnya Weekend gitu ya. Kebetulan memang bareng sama cewek-cewek, ada artis para wanita-wanita cantik. Itulah dijadikan kesempatan oleh para Markona kawan. Repot sih sebenarnya. Rizky Bilar gak kerja ya. Gak syuting, dikira pengangguran, dikira numpang hidup sama Lesti. Nah ini giliran syuting terus gitu, malah difitnah ganjen sama cewek-cewek katanya. Astagfirullah, bahaya banget loh fitnah-fitnah kawan. Ini disampaikan oleh salah satu ustadz kondang, ulama kita yang kita cintai. Akan kita bahas mengenai ini buat teman-teman semuanya agar bisa menjadi pelajaran ya. Jangan kemana-mana, tetap di sini di channel YouTube Albi dan Afrin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel YouTube Albi dan Afrin. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat ya, lancar rezekinya. Halo semuanya yang selalu setia bersama channel ini. Dan saya panggil namanya ada Mama Yus yang mungkin sekarang lagi nonton. Apa kabar? Ini biasanya selalu hadir, selalu meramaikan kolom komentar. Pokoknya siapapun yang selalu setia bersama channel YouTube Albi Afrin ya, akan saya spill namanya. Akan saya sebutin namanya setiap saya bikin konten kawan ya. Oke, kali ini ada sebuah informasi menarik buat teman-teman semua. Informasi yaitu mengenai Rizky Bilar. Kebetulan hari Sabtu dan Minggu Rizky Bilar ini kan syuting nih di RCTI di acara dahsyatnya Weekend, di mana Rizky Bilar ini berpartner dengan beberapa artis, ada artis cewek juga. Kebetulan memang cewek-ceweknya adalah cewek-cewek cantik, penyanyi dangdut juga gitu ya. Nah ini dijadikan kesempatan ya, kesempatan oleh para Markona untuk memfitnah Rizky Bilar lagi kawan. Difitnah lagi lah Rizky Bilar seolah-olah ganjen lah sama cewek-cewek ya. Terus difitnah seolah-olah Rizky Bilar ambil kesempatan dalam kesempitan mumpung gak ada Lesti. Ada yang bilang seperti itu kawan. Ini miris sekali dan menurut saya ini adalah sebuah fitnahan basi sih. Tapi kalau dibiarin kan bahaya juga ya, nanti akan menjadi fitnah yang berkelanjutan kawan. Ini banyak sekali kebersamaan Rizky Bilar bersama dengan para host yang lainnya ya. Ini dia. Nah ini Rizky Bilar ketika lagi wawancara ya, diwawancarain oleh beberapa host. Ada Tara Budiman, ada artis-artis lainnya, beberapa cewek tuh di depannya. Nah biasalah orang kalau panas ya, terutama nih kaum Markona, panas ngelihat Rizky Bilar yang semakin sukses, biasanya dia tuh mulai bingung kawan. Mulai bingung mau fitnah apa lagi ya gitu ya. Jadi berhubung mereka itu nggak ada bahan lagi untuk memfitnah Rizky Bilar, ya inilah dijadikan bahan mereka untuk memfitnah Rizky Bilar lagi. Repot sebenarnya. Dan saya yakin kalau misalnya Bunda Lesti Kejora tahu ya, Lesti itu pasti sedih kawan. Jadi suaminya itu selalu nggak benar posisinya di mata mereka, di mata para Markona kawan. Kita doakan semoga mereka selalu tobat ya. Ini penting sekali, akan saya tunjukin salah satu video, salah satu tausiah ya dari Ustadz kondang kita tentang bahaya memfitnah orang. Nah kita simak ya, ini dia kawan. Nah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa? Karena orang yang memfitnah itu bahaya ini. Dia bukan hanya menyakiti orang yang difitnah, tapi dia menyebarkan kebohongan kepada orang lain. Jadi dosanya bukan hanya yang difitnah, tapi orang lain yang nggak tahu apa-apa bisa kena dosa karena mengiyakan apa yang dia sampaikan. Nah nih, ini istilahnya adalah dosa zariah ya. Kita diwajibkan memiliki amal zariah, bukan dosa zariah kawan, ingat ya. Dosa zariah, dosa yang terus berkelanjutan, ini bahaya banget. Kalau misalnya kita meninggal nanti, malah dosa itu yang terus mengalir, bukan pahala, bukan amal kawan. Salah satu dosa zariah itu ternyata adalah fitnah. Ini bahayanya kawan.
kita memfitnah Rizky Bilar nih misalnya, lalu di-share di media sosial, jaring sosial, di Facebook, Instagram, YouTube atau apalah gitu kawan. Terus ada beberapa orang juga yang percaya pada fitnahan tersebut, berarti dosa kalian yang awalnya memfitnah itu sudah terus mengalir. Terus bertambah saking banyaknya orang-orang yang percaya kawan. Bahaya loh ya. Ini bahaya banget. Misalnya nih seluruh Indonesia ada yang percaya, katakanlah ya 100.000 orang yang percaya pada fitnahan kamu. Coba bayangkan kawan ya, 100.000 orang itu dikumpulin dosanya, berapa dosa coba yang ngalir kepada kalian yang membuat fitnah kepada Rizky Bilar. Ngeri banget kalau misalnya malaikat maut tiba-tiba mencabut nyawa kalian ketika kamu memfitnah Rizky Bilar. Wah, gak bisa dibayangkan ya. Oke, ngeri banget pokoknya kawan. Akan kita bahas lebih lanjut ya mengenai ini. Ini menarik sekali biar bisa menjadi pelajaran juga. Tetap di sini di channel YouTube Albi dan Afrin. Oke, kita lanjutin ya tausiahnya dari beliau kawan. Dan yang paling parah, kalau dia pun sudah minta maaf, tapi jika fitnahan dia sudah tersebar kemana-mana, maka dia susah membendung fitnahan itu. Ngeri. Makanya hati-hati. Untuk urusan aib orang lain, hati-hati. Jangan suka mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap. Oke. Kalau benar, jadi gibah. Kalau salah, jadi fitnah. Jadi dua-duanya gak ada yang baik. Iya. Makanya wajar kalau fitnah itu lebih kejam daripada. Wih, ngeri banget ya. Ngeri banget kawan. Kalau memang benar tuduhan itu masih dalam bentuk gibah. Kalau salah dalam bentuk fitnah, sama-sama dosa besar kawan. Oke, sekali lagi saya mohon kepada teman-teman agar di-share video ini. Siapa tahu nyampe kepada Markona atau siapapun yang suka memfitnah Rizky Bilar dan Lesti Kejora, agar mereka itu sedikit merenung lah kawan ya. Siapa tahu video ini bisa mengetuk hati mereka, lalu mereka langsung ke masjid atau musola dan bertobat gitu ya. Kan gak ada yang tahu rahmat dan hidayah Tuhan itu kapan datang kepada mereka. Kita berhusnuzon saja ya kepada siapapun yang suka memfitnah Rizky Bilar, Lesti Kejora, agar husnuzon kita ini, berbaik sangka ini bisa merubah pemikiran mereka yang semula buruk menjadi baik ya. Kita doakan kawan. Dan sekali lagi ini yang perlu digarisbawahi. Kenapa sih Bang Mimin ini malah bahas mengenai ini? Biarin aja lah Bang Mimin. Bukan karena apa kawan? Ya bukan karena apa, karena tugas saya ini adalah untuk meluruskan sebuah hal. Nah ini penting, ini juga kewajiban seorang muslim ya. Kewajiban seorang muslim kalau melihat kemungkaran, melihat sesuatu yang gak bener dan jahat misalnya nih, ini dalam bentuk fitnah nih, kita jangan diam terus ya. Kita sekali-kali juga harus meluruskan, mengklarifikasi agar fitnah itu tidak menjadi rantai yang terus berkelanjutan kawan ya. Itu sebenarnya tujuan saya. Oke, fix ya. Oke, kawan Lesti Lovers dan Leslar Lovers, semoga ini menjadi pelajaran dan terima kasih Ustadz sudah memberikan tausiah penting buat kita semuanya. Ini banyak sekali doa-doa yang disampaikan oleh beberapa fans ya. Doa-doa dari beberapa fans, ini salah satunya adalah doa dari Yanti Manix 28. Salah satu fans base Leslar, Bismillah menyala abangku, Rizky Bilar abaikan orang yang memfitnahmu. Orang yang akan dinaikkan derajatnya pasti banyak ujiannya, jangan dibalas komenannya, blok langsung dan abaikan karena yang gak suka sebagian itu saja, yang sayang banyak. Nah yang sayang banyak itu yang perlu digarisbawahi. Ini buktinya kawan ya, bukti bahwa Rizky Bilar ini yang sayang banyak kok ya. Yang sayang banyak, dan yang gak sayang sama Rizky Bilar paling cuma hitungan jari doang kawan. Ini coba kita simak dulu videonya kawan, sampai ada yang colek-colek loh. Sampai suara jeritanya kayak gitu kawan, saking sayangnya mereka kepada Rizky Bilar ya. Ini baru segelintir loh yang kita ketahui. Coba seandainya penggemar Lesti dan Rizky Bilar ini dikumpulin di Stadion Gelora Bung Karno, mungkin banyak banget. Oke, kawan Lesti Lovers dan Leslar Lovers, saya akan balik lagi buat teman-teman semua. Jangan kemana-mana, tetap di sini di channel YouTube Albi dan Afrin. Oke, yuk balik lagi ya. Kita tengok dulu beberapa cidukan-cidukan yang lain. Nah ini ada sebuah video nih menarik nih. Coba kita simak dulu videonya ya. Ini ada Rizky Bilar bersama dengan Bang El. Bang El sih kalau ada papanya memang selalu lengket kawan. Coba ya, sosok papa seperti ini yang selalu kalian fitnah Margoda ya. Sosok papa yang selalu sayang kepada anaknya, selalu sayang kepada istrinya.
Masa iya mau neko-neko dan mau apa ya istilahnya, menurut kalian katanya mata keranjang lah, genit lah ya, ganjen lah dan lain sebagainya. Masa iya nggak masuk akal ya? Ini Rizky Billar sayang banget sama Bang El, sama Bun Les, kemana-mana selalu bareng sama mereka berdua ya. Hanya kebetulan ketika lagi syuting dahsyatnya Weekend, Rizky Billar memang sendiri karena memang Bunda Lesti Kejora nggak ada ya, nggak diundang sebagai host di sana, hanya Rizky Billar kawan. Jadi nggak harus selalu bersama juga ya. Ada waktunya juga harus bekerja sendiri dulu gitu kawan. Itu loh, yang penting kita harus memiliki pemikiran yang baik, yang bersih, yang gak kotor, biar apa yang kita lihat itu juga gak kotor kawan. Ini banyak banget sekali yang kebetulan yang ingin saya sampaikan buat teman-teman semuanya ya. Nah ini, ketika Rizky Billar menjadi salah satu host di acara dahsyatnya Weekend di Kota Depok ya, di Pendopo Alun-Alun Kota Depok kawan, hari Minggu. Kebetulan memang sih host-hostnya memang cantik-cantik ya, glowing-glowing lah kawan. Jadi ini dijadikan kesempatan oleh para Markona ya, kesempatan memfitnah Rizky Billar. Seolah Rizky Billar ini ambil kesempatan dalam kesempitan katanya, mumpung gak ada Lesti. Astagfirullahaladzim. Ngeri fitnahannya gitu ya. Oke, yuk kita simak dulu. Ada nggak sih cedukan yang lain? Nggak ada sih sebenarnya. Nggak ada, hanya saja memang banyak sekali doa-doa yang diberikan kepada Rizky Billar agar Rizky Billar kuat ya, menghadapi para Markona dan netizen-netizen yang selalu memfitnah dengan hal-hal basi seperti ini kawan. Oke, Anda bisa memberikan saran dan komentar terbaik Anda di sini di kolom komentar. Bantu subscribe dan klik tanda loncengnya sekarang juga. Bagaimana pendapat Anda mengenai topik ini? Dan apa doa Anda untuk Rizky Billar dan Lesti Kejora? Tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Selamat beraktivitas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye-bye semua.